jadi saya ini Pak tuh ada tugasku dari PPG ini terkait dengan eksplorasi beberapa penyebab masalah di sekolah. Jadi ini Pak ada 10 item. Oh, jadi sudah lama sini. Iya, ada 10 item nanti nih Pak yang Alhamdulillah. ya saya akan mewawancarai mungkin bisa kita berikan saya jawabannya terkait persoalan di sekolah ini. Insya Allah. Ya. Jadi pertama itu Pak, kurangnya motivasi belajar peserta didik di kelas. Menurut Pak, kenapa misalnya motivasi belajar di peserta didik di kelas itu kurang Pak? Menurut saya itu sesuai dengan pantauan selama di proses pembelajaran di kelas. Motivasi belajar peserta didik di kelas itu sangat kurang. Yang pertama sekali itu kelihatan adalah guru ketika mengajar di kelas di proses pembelajaran, metode dan model pembelajaran yang dia gunakan itu masih konvensional. Artinya mereka guru-guru yang ada di sekolah kita ini itu masih menggunakan metode ceramah, sehingga ini anak-anak sekalian biasa terkadang kurang termotivasi untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membuat anak-anak sekalian ini terkadang motivasi berkurang pada saat proses pembelajaran adalah tidak ada atau hampir tidak ada, walaupun 1-2 orang ada di sekolah, motivator di sekolah ini yang bisa memotivasi anak-anak ini sehingga anak-anak ini bisa termotivasi baik di lingkup ruangan kelas khususnya maupun di lingkungan sekolah pada umumnya. Itu yang dua hal ini yang membuat anak-anak sekalian di sekolah ini yang kurang motivasi belajarnya. Itu. Oke Pak, terima kasih. Silakan Pak. Kalau gue bilang nih oke main terima kasih, Ya. berarti kan main lah. Jadi yang kedua ini Pak, si ada yang saya mau tanyakan. Menurut Tak, kenapa kemudian minat peserta didik kita ini di sekolah tentang literasi dan numerasi itu sangat kurang? Terkait masalah literasi dan numerasi untuk peserta didik yang ada di sekolah ini itu sangat kurang. Yang pertama itu adalah karena kurangnya tempat atau wadah yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik ini untuk digunakan sebagai tempat membaca, menulis dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi suatu kendala bagi di sekolah kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah numerasi ini. Yang numerasi itu adalah karena masih ada hampir 50% lulusan dari SMP itu masih kurang dalam hal ini, sehingga masuk di sini ini agak sulit kepada guru-guru, apalagi guru-gurunya di sini ini kurang sekali pemahaman juga, sehingga ini menghambat peserta didik sehingga berkurang tentang literasi dan numerasinya. Saya kira mungkin itu Pak. Oh iya, terima kasih. Masih 50% kurang dari SMP di. Mau mati ya? Oke Pak. Masih ada nih Pak Di, masih ada beberapa yang Ya, siap. Berikutnya itu Pak, ini terkait masalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kenapa itu teman-teman guru saya lihat di sekolah berdasarkan pengalaman saya sehari-hari, dia tidak mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal ini kan menyangkut tentang kurikulum merdeka sebenarnya Pak. Menurut pengamatan saya itu Pak, hal ini bisa terjadi itu disebabkan yang pertama karena teman-teman guru, walaupun sebenarnya ada beberapa juga yang sudah mengajar sesuai dengan kurikulum atau yang dituntut oleh dunia pendidikan. Hanya saja sebagian besar yang masih memakai dan menggunakan materi atau metode yang tidak relevan dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran teman-teman dalam memanfaatkan metode ataupun strategi yang bisa diterapkan di kelas. Kemudian yang terakhir saya rasa ini karena kurangnya pelatihan, tidak ada pelatihan yang sering dimanfaatkan dan diikuti oleh teman-teman, sehingga hal inilah yang menghambat mereka ini. Saya kira mungkin cukup baik. Oh iya, oke, terima kasih. Jadi berikutnya itu Pak, masih terkait dengan masalah tadi sekolah kita,
masalah pembelajaran inovatif. Lebih banyak kalau saya pengalaman kalau lewat depan kelas ada sebagian guru itu saya lihat mengajar begitu terus saja, tidak ada yang inovasinya. Menurut Kak, kenapa bisa begitu? Kembali lagi bahwa segala sesuatunya itu kesadaran. Jadi ini lemah, memang kurang kesadaran guru terhadap proses pembelajaran. Apalagi kita di sekolah ini sudah ada beberapa yang memang sudah memiliki dan melekat identitas sebagai guru bersertifikasi. Seharusnya ini menjadi contoh teladan yang baik bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat. Malah ini yang sudah bersertifikasi ini belum bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi teman-teman yang lain, sehingga di mindsetnya teman yang lain bahwa kita saja ini yang belum punya sertifikat mau mengajar dengan baik, apalagi yang sudah sertifikat tapi mengajarnya begitu-begitu saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pelatihan. Artinya pembelajaran inovatif tentu ada, kita ikuti pelatihan sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian apalagi yang masalah-masalah hots, guru-guru juga sebagian di sini saya lihat bahwa mereka belum menguasai tentang bagaimana membuat soal-soal hots itu, bagaimana mengajar dengan baik sehingga bisa tercapai. Saya kira mungkin dua hal ini yang menyebabkan sehingga hal itu bisa terjadi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, tadi Pak sempat kita singgung masalah hots. Jadi pertanyaan berikutnya ini Pak, masalah hots, termasuk rangkaiannya literasi, numerasi, advance material dan miskonsepsi. Kenapa saya lihat di sekolah ini masih ada yang terkait tentang ini masih saya lihat belum paham. Kenapa kira-kira menurut Pak? Baik, mengenai persoalan itu, ini lagi dan itu lagi penyebab utamanya adalah banyak kesadaran kemudian baik jadi patok bagi teman-teman itu. Kemudian yang kedua adalah tadi karena kurang pelatihan sehingga mereka stagnan, dia punya pengetahuan, artinya begitu terus tidak berkembang, sehingga apa ini berpengaruh terhadap hasil pembelajaran di sekolah. Hasil pembelajaran di sekolah ini akan berpengaruh besar terhadap anak didik kita. Terkait masalah hots itu high order thinking skill, anak-anak tidak punya kemampuan yang baik, karena itu tadi, karena guru-guru mayoritas proses pembelajaran di kelas itu cenderung hanya berpusat pada mereka sendiri. Mereka seakan-akan bahwa pahlawan yang begitu tahu tanpa melihat atau segalanya tanpa melibatkan peserta didik itu. Padahal seharusnya di zaman sekarang ini harusnya adalah student center, artinya harusnya proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Saya kira mungkin itu Pak yang menjadi poin utama. Oh, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pertanyaan terakhir terkait dengan masalah tadi sekolah saya. Kalau saya pribadi melihat masih banyak teman-teman dosen di sini Pak, saya nggak bisa mengoperasikan komputer dengan baik Pak. Menurut Kak, kenapa bisa begitu? Oh iya, baik, terkait masalah ini juga biasa terkadang lucu. Di zaman sekarang itu masih ada beberapa teman yang belum mampu mengoperasikan, apalagi menerapkan di kelas. Nah ini sebenarnya adalah permasalahan besar yang seharusnya ada solusi. Jadi penyebab pertamanya itu adalah teman-teman itu tidak mampu mengoperasikan itu tadi karena guru-gurunya di sini banyak yang sudah tua, sehingga terkadang dia sudah malas lagi untuk belajar. Iya. Kemudian ditambah lagi tidak ada motivasi dari beberapa teman, walaupun sebenarnya sudah ada yang mendorong, ayo belajar, tidak ada kata tua untuk belajar, tapi tetap kuku pada pinggiran tidak mau belajar itu, walaupun sebenarnya ada keinginan tapi susah. Kemudian karena usia. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya sarana pendukung. Pertama itu karena mungkin proyektor yang kurang, sehingga teman-teman yang memiliki beberapa laptop ini agak sulit. Ada laptop tapi proyektornya tidak ada sehingga tidak sinkron. Jadi mau dimanfaatkan ini LCD tapi LCD-nya yang kurang. Ada sih tapi kurang sehingga
Kalau kita mau terapkan ke seluruh di kelas itu agak sulit, terkendala karena itu tadi bahwa LCD yang kurang. Iya, itu saya kira mungkin itu yang dua hal yang paling sensitif di sekolah. Berkenaan. Oh iya Pak. Oke, terima kasih banyak nih Pak Iya, sudah sama-sama. dibantu memecahkan masalah, mengidentifikasi ya, Insya Allah. ya penyebab masalah yang terjadi di sekolah. Oke, Sukses, sukses. Insya Allah. siap Pak. Terima kasih banyak.